Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan. Terima kasih yang udah nengokin, mantengin channel Ngobor. Seperti biasa, ini saya masih nemenin Mas Ayung. Ini Mas Ayung ada cerita apa nih hari ini? Ada rahasia pokoknya. Kira-kira apa nih? Ini jangan dikira-kira, kita sampaikan aja kalau boleh. Oke. Langsung nyapa teman-teman dulu Bang Ayung. Nyapa ya? Iya. Iya wes. Udah pembukaannya Mas. Udah cukup. Kaosnya kayaknya dibalik. Udah. Langsung aja Mas Ayung. Oke. Jangan bercanda, ini channel horor Mas Labib. Nanti dimarahin Mas Bilo. Oke. Tak nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, Amin. sehat dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Ada saya di sini, ada Mas Labib yang nemenin, katanya nemenin aku ya di sini ya. Sampai kapan beliau akan menemani? Yang mau cerita-cerita, kita tunggu aja. Hari ini adalah ngetek yang keberapa kali kita? Dua apa 3 kali lupa. Yang pasti tetap bakalan nemenin teman-teman, semoga masih menghibur dan bawain kisah-kisah horor ya Bib. Mudah-mudahan horor. Jadi tanpa panjang lebar, nyatanya udah panjang lebar Bib. Aku mau langsung cerita, boleh ya Bib ya? Boleh. Udah siap Bib? Mau nyalain dulu rokoknya? Oh iya, lupa. Kalau dengerin cerita nggak enak mungkin. Oke, ini ada cerita apa nih? Oke, baik, ada sebuah kisah tentu yang pengen tak share ke teman-teman. Ini adalah kisah yang terjadi berapa tahun yang lalu ya. Mungkin di tahun 95-an, Bib. Lumayan lama ya. Tahun 95-an. Soalnya waktu itu beberapa tahun kemudian itu ada ini apa tuh, penjarahan, rame-rame kerusuhan gitu loh. Jadi kisah ini dari Mas Ian, sebut saja namanya Mas Ian ya. Mas Ian itu seorang pemuda waktu itu masih belia lah bisa dibilang, karena beliau itu baru lulus SMP. Ya masih orang sini juga, masih ya kecamatan, tapi kecamatan Duguturi begitu ya, Duguturi Kabupaten Tegal lengkapnya seperti itu. Dia itu sedianya tadinya itu setelah SMP, gimana caranya? Dia itu orang biasa, orang tuanya juga bukan orang kaya ya. Pengen jadi anak pinter. Nanti kalau misalnya udah lulus sekolah dari SD, dapatnya SMP yang favorit. Alhamdulillah dapat waktu itu. SMP yang favorit. Kemudian dari SMP tadi belajar giat, yang lain itu pada main, pada senang-senangan main kan, anak-anak SMP udah mulai mengenal cinta monyet, mengenal cinta monyet masa maksudnya. puber itu ya. Iya, itu masa-masa puber itu, tapi dia mengalihkan dengan kegiatan yang lain. Aku iki sopo, aku hanya anak biasa dan aku gak punya orang tua juga, ikutnya sama mbah begitu ya. Orang tuanya kan jauh, jadi diserahin sama mbah, jadi ngikutin aktivitasnya mbah. Mau di sawah ya ikut ke sawah, kebun, bahkan ditugasi buat ngurus burung dan lain-lain. Tapi setelah tugas itu dia juga selalu belajar begitu ya Mas Labib. Oh iya Mas Labib tadi pesan nih. Oke. Oh makasih itu kawan-kawan yang kita. Taruh dulu. Nggak apa-apa, sambil dimakan nggak apa-apa. Oke. Serius, Oke, lanjut. Takut meler Mas Labib. biarin. Makan aja. Iya gimana? Ini kan di ruangan ini kadang-kadang ada sesuatunya loh. Ditaruh di pojok habis sendiri. Jadi sampai mana tadi ya, Bib? Mau beneran nggak dimakan duluan? Udah gampang ya. Gampang ya. Nah, nanti mie rebus jadi mie goreng karena airnya menyerap ke dalam, Bib. Oke, tadi nyampe bocah itu giat ya membantu orang tua. Kemudian setelah SMP nantinya dia itu mau daftar ke sekolah yang favorit di Selawi sana. Di Tegal juga ada, tapi dia pengen pilihannya kan ke Selawi. Tegal Selatan ya. Tegal Selatan, Tegal beneran. Iya, Tegal kabupaten Utara. gitu ya. Nah, oh iya Tegal Selatan bener kabupaten. Iya ya Bib ya. Nah itu mau daftar sekolah di situ, tapi enggak ding, dia beralih pilihan. Biasanya kan anak-anak segitu gampang terpengaruh sama teman-teman. Aku pengennya di teknik, mau daftar di STM.
Oke wis, STM ada STM yang paling gede di sini kan ya, yang paling favorit. Iya ada. Dan sekarang adalah ADB, ada STM ADB. Kemudian waktu itu entah itu benar apa enggak, ada jatah bangku dan lain-lain. Akhirnya Danem waktu itu cukup gede lah, 42, sekian itu nggak masuk, nggak masuk. Tapi ada yang lebih kecil, sama-sama tesnya seperti itu masuk. Terus ini bikin pusing. Tadi Mas Ian bikin pusing, dia malu nggak bisa keterima di STM sekolah teknik favorit tadi. Kemudian akhirnya dia karena malu tadi, aku nggak mau sekolah mbah, aku pokoknya nggak mau sekolah. Loh, kalau nggak terima di situ kan masih banyak sekolah-sekolah yang lain. Pokoknya aku mau nggak mau sekolah. Daftar kemana aja, nggak apa-apa. Yang penting sekolah, anak kecil harus sekolah. Enggak, aku nggak mau sekolah dulu. Nggak mau sekolah, akhirnya nggak bisa dipaksain kan, memang nggak niat. Di rumah Bib, di rumah, tapi ya di rumah akhirnya blenger, nggak ada temennya kan. Bosan, jenuh itu ya. Jenuh, akhirnya dia bilang sama mbaknya, mbah, aku pengen ke Jakarta. Mau ngapain ke Jakarta? Kamu nggak ada saudara di sana, ada saudara-saudara jauh. Ya pokoknya pengen ke Jakarta, mau nyariin ibu. Mau nyariin ibu, siapa tahu ketemu sama ibu di sana, begitu kan. Jangan siapa tahu, korek dulu informasinya ibumu sekarang ada di mana, begitu titiknya. Ibunya nggak pernah pulang. Jadi, akhirnya apa? Setelah katanya dapat kabar di daerah itu, bilangannya ibunya itu ngontrak di sebuah wilayah itu deket banget sama salah satu terminal yang paling gede di sana lah, paling favorit, paling ini terkemuka, paling terkenal di sana lah, Bib. Akhirnya berangkatlah dia dengan keberaniannya dia dan mungkin tanpa perhitungan atau kurang perhitungannya dia begitu, karena memang nggak ada pengalaman sama sekali, kecuali lagi masa kecil pernah dia ada ke Jakarta. Itu pun bukan nggak tahu, yang penting nyampe ke sana begitu loh, pulang nanti masuk ke travel. Model nekat lah. Iya, akhirnya modal nekat itu ke sana dibekali uang. Mungkin kalau mbahnya yang Purwan bilang gini, aduh Pak, jangan Pak, ini anak bocah kecil, nanti kesana nyasar-nyasar gimana, nanti nggak ketemu siapa-siapa malah hilang selawase gitu, nanti malah hilang selamanya. Nggak apa-apa, itu anak laki, maunya seperti itu turutin aja. Akhirnya diongkosin, dan lumayan gede waktu itu diongkosin, buat sanggup bertahan sampai ketemu sama ibunya. Tapi nyatanya Mas Ian tadi itu mau pengen ketemu ibunya itu hanya sebuah alibi supaya dibolehkan. Dia sendiri sebenarnya aku pengen kerja. Pengen apa kayak pokoknya pengen di Jakarta seperti itu. Yang penting aku jangan nggak enak kalau ditanyain, kok kamu nggak sekolah, kayak gitu loh. Jadi dia itu, singkat cerita Habib, dia ke Jakarta sana kan dari terminal Tegal ya, pakai bus Dewi Sri apa Sinar Jaya lah itulah. Nyebut merek di sini nggak apa-apa, Bib. Oh, boleh. Boleh. Sorry. Nggak ada ininya kan, nggak apa-apa nyebut merek. Nggak apa-apa, aku yang nggak apa-apa sendiri maksudnya. Nah, ini sampai ke terminal sana, terminal induk lah di sana. Sampai Pulau Gadung itu dulu. Jangan disebutkan. Oh, jangan disebut. Oh iya, lupa ya, sorry. Kalau merek boleh. Oh, ini merek kan boleh. tadi salah satu terminal ini. Berarti jangan disebutkan. Ya bisa kan macam-macam. Ada Lebak Bulus, ada. Ya taruhlah di terminal itu wis, terminal Pulau Gadung. Nah, angel di sini, Bib. Terus? Lanjut. Akhirnya dia datang ke sana, celingak-celinguk lah di sana. Loh, ini katanya Jakarta begini begitu, tapi ternyata sama kayak lagi aku kecil. Semrawut begitu zaman itu, semrawut. Malah dia kan baru di dalam itu, Mas mau keluar apa enggak, digituin sama supirnya, sama ini apa kondekturnya loh. Mas ini udah nyampe, sampai mau turun lainnya udah turun, ini mau masuk ke garasi katanya seperti itu, atau mau nungguin penumpang lain. Itu nggak diceritain detailnya. Akhirnya turunlah Mas Ian tadi, celingak-celinguk, Bib. Ini orang banyak banget, masih jam-jam sekitar jam 9. Pagi apa malam itu? Malam. Masih sekitar jam 9. Lingak-linguk, ya kayak anak kampung datang ke Jakarta gimana sih, bawa tas. Nggak karuan apa iya. Tahun-tahun segitu ya. Gembolan, tas kecil begitu ya, nggak terlalu gede cepat. Cuman bawa pakaian ganti itu 2 pasang sama celana dalam lah. Terus akhirnya aku mau ngapain dah, orang banyak banget, ada yang gede-gede, mungkin orang timur ya kan. Terus ada yang pokoknya ngomongnya macem-macem, banyak kan gue lu kan. Nah, situ kadang-kadang ngomong. Ini serem banget kok ya, kok orang-orang nggak kayak ramah begitu. Tapi
ada orang yang narik-narik, mlebu, itu ada yang kayak bahasa Jawa, ikut, kayak ke angkot kecil gitu loh. Oh nggak mau mas, aku nggak ke situ, ayo naik aja, disuruh kayak gitu. Ini horor nggak harus setan loh ya. Iya. Ini buat si Mas Ian ini menakutkan banget. Iya. Aku ditarik-tarik begini kok, orang nggak sopan gitu, nggak ada pakai sopan santun. Kalau ngajakin naik ya, kalau aku nggak mau ya udah ditarik-tarik, nggak mau, ayah mau nangis. Akhirnya dia ada yang nyelamatin itu tukang ojek. Dari logatnya kan ini orang Tegal mungkin ya. Iya. Mungkin diselamatin tukang ojek. Mas, kalau nggak mau ya udah biarin mas, lepasin aja, jangan dipaksa-paksa begitu. Oh kamu ikut-ikutan aja begitu. Akhirnya dijak ke warung sama tukang ojek tadi. Terus kamu sebenarnya mau kemana? Nggak tahu om, asalnya mana? Asalnya Tegal. Ternyata dia orang Brebes. Yang ngobrolnya Iya, sama-sama satu wilayah, masih wilayah lah ya. Iya, dalam bahasa Indonesia ditranslate begitu ya, Bib. Kamu sebenarnya mau kemana? Nggak mau kemana-mana? Lu ke Jakarta mau kemana-mana? Maksudnya mau nyari kerjaan? Iya, masih terlalu kecil. Kamu lulusan apa? SMP. Akhirnya, ya wis, kamu ini aja. Kamu nungguin di sini mau ya? Mau nungguin apa om? Nungguin di sini, saya kan lagi narik, nanti pulang ke rumah, ke kontrakannya om aja, gitu kan. Om juga di sana ada istri, ada anak. Nanti tak kasih unjuk lah, kamu maunya apa. Nanti kalau misalnya emang kamu nggak jelas mau ngapain, mendingan pulang aja. Di Jakarta itu terlalu berbahaya, terlalu keras buat anak kecil ya kamu. Sebenarnya sih, ya lulus SMP sih, Bib, nggak terlalu kecil-kecil, tapi tetap aja kecil. Ya, kalau umur segitu tetap aja masih dianggapnya kecil ya. Iya, apalagi di sana keras begitu ya. Ini nyaman dia, oh ada orang ternyata yang satu rumpun sama aku yang bisa diajak ngomong. Tapi wong namanya tukang ojek ya dapat sewa akhirnya. Kamu sini aja ya, ngene bae ya, jangan dingin. Ya om. Ada yang ngajak ngobrol lagi, kadang-kadang dimintain pengamen, gonjreng maksa. Padahal dia udah diwanti-wanti di dalam warung aja, di warteg. Tapi wong namanya bocah kan penasaran. Yeah. Terus gerah, ada orang makan sesek-sesekan, masa aku nggak makan pil di situ? Kata ibu-ibunya nggak apa-apa, kono bae. Tetap di situ aja, tetap aja dia nggak enak, dia keluar, Bib. Nanti ada orang minta-minta itu loh mas, minta-minta duit malak. Iya kayak gitulah, pura-pura jualan apa tapi maksa. Ya aku beli aja. Tapi kok di sini lama-lama nggak nyaman. Akhirnya itu jalan si Mas Ian itu jalan ke arah kanan. Dia nggak ngerti waktu itu nggak ngerti. Iya, buta arah lah ya. Iya, ke arah mana ini dia jalan ke arah kanan. Kalau sekarang mungkin kalau dari terminal itu arah kanan ya sana lah, daerah jangan disebut ya Bib. Jangan sebut. Nah itu pokoknya rame lah pasar waktu itu kan, belum ada pemugaran terminal waktu itu, belum ada pemugaran kayak sekarang. Jadi dia jalan ke sana banyak ini pedagang-pedagang kelontong yang pakai ini kan temporal, tenda-tenda temporal itu orang sesek banget, rame. Ini ya rame sih, senang aku kalau misalnya jualan berani apa enggak ya, tapi ngambil jualannya di mana gitu kan, nggak ngerti. Tapi ya serem, banyak orang-orang yang liatin. Itu tahu-tahu pas dia lagi berhenti, dia kan belum merokok waktu itu Bib, iseng-iseng biar kata orang sini, kata teman-teman di kampung, kalau di sana keder seperti anak sana aja, jangan kayak kijang. Nggak ketahuan banget orang kampung. Iya. Jangan kayak orang kampung. Akhirnya itu dia beli rokok. Mungkin karena dia pakai duit gede ya, 50-an ribu mungkin waktu itu. Jadi menarik perhatian mungkin anak orang-orang yang nggak bertanggung jawab lebih. Jadi dijujuli, disusuki ada kembaliannya, dikantongin lagi, diberani-beraniin buat ngerokok. Emang pernah sekali waktu sama teman-teman yang nakal belajar ngerokok. Ngerokok waktu itu masih Jarum Super Bib. Yang sebut nama. Jangan sebut nama ya Bib. Nggak apa-apa. Lah. Terus? Nggak apa-apa wis, Bapak Bib. Itu ngerokok sambil jalan lagi. Nggak tahu menau, itu lagi di orang-orang yang lagi banyak banget itu. Ya jam segitu masih banyak yang namanya terminal gede ya. Itu tahu-tahu dari arah belakang ada yang meluk tubuhnya dia Bib, dari arah belakang. Jadi sampingnya begini loh, di samping langsung diapit begini. Udah diem loh, ada kata-kata kayak gitu, udah diem loh, jangan macem-macem, digituin sama si tadi ada seorang pria lah. Ya kalau dia ngomong mungkin umuran 30 apa 35 mas waktu itu. Jadi udah diem loh.
Tapi nggak sendiri, satunya ada di sebelah kanannya dia, itu sebelah kiri. Kalau kamu teriak, kalau kamu macam-macam, ini nancep katanya begitu, Bib. Jadi preman mungkin lah. Iya. Serem-serem, hitam-hitam, tinggi-tinggi ada. Itu yang ini gondrong, tapi tatonya wah sembuh katanya seperti itu. Jadi aku ngerasain Mas, waktu itu di pinggang itu ada sesuatu yang lancip dan sakit begitu loh. Kata si Ian itu. Iya kata si Ian begitu. Terus udah ini kalau kamu macam-macam kamu lari ini nancep. Wah berarti mungkin golok apa pisau. Itu ternyata dia ngelirik karena sakit. Bang jangan bang ngomongnya kan katanya orang sono manggilnya bang ya kan ke lebih tua gitu. Bang jangan bang, saya nggak mau macam-macam. Gak usah macam-macam, pokoknya kamu nurut aja kamu. Digituin, kok sakit bang, sakit. Iya kamu kalau kamu bergerak, kamu tambah sakit. Itu tengok itu di pinggang kamu ada apa? Itu disipat begini. Ternyata ini pisau kecil dan ujungnya memang udah masuk. Jadi darah itu udah blewer kayak gitu. Bang saya mau diapain, jangan dipateni bang, jangan dibunuh bang. Saya nggak mau mati bang, nggak mau mati. Ya udah makanya kamu diam, jangan rewel. Itu jalan ke arah kanan ada itu masih lingkup terminal ya. Orang-orang jualan begitu ada gang kecil masuk ke dalam, itu orang-orang kayak yang mungkin temennya atau yang biasa paham sama mereka gitu. Dapat nih kayak ada orang ngomong kayak gitu. Bib sudah dapat apaan. Nah Ian sendiri dulu pernah diajarin lagi-lagi pertama masuk SMP ada kewajiban di kampungnya gitu loh ya, belajar kayak ilmu kanuragan begitulah, kontak ilmu apalah kayak gitulah. Iya aku kalau mungkin aku berani buat ngelawan yang dua ini, aku berani ngelawan lah. Orang lagi latihan aja lebih gede-gede orang tua aku berani, baru yang pisau kecil. Tapi kan ini asli itu latihan begitu loh. Kalau aku ngelawan ini kalah yang lain gimana? Udah nggak usah mikir macam-macam, katanya. Kayak dia tahu nggak usah mikir macam-macam. Kamu teriak kawan-kawan aku di sini kesini semua kamu habis, matiin sekarang di sini. Tuh yang sampingnya, gituin Bib. Wah udah ciut nyali udah ya. Udah ciut nyali, takut pengen ngomong kayak gitu mbak. Aku pengen pulang kayak gitu. Tapi cuma dalam hati ya. Akhirnya apa? Duit kamu keluarin itu udah di tempat sepi, jadi mentok gang itu duit kamu keluarin. Bang saya nggak ada duit bang, saya baru dari Jakarta, dari kampung ini mau nyari ibu saya kayak gitu ngomongnya. Nggak usah pura-pura, lo keluarin semua duit lo berapa ya gitu kan, jangan bohong, kalau bohong habis katanya gitu. Akhirnya bang saya nggak megang duit sama sekali. Dia itu tapi rada cerdas, jadi duit sebagian itu dia bawa 400 ribuan. Yang 200 itu ditaruh di celana dalam. Dalam celana dalam ini celana lepis, mau lepis yang celana jin yang lebaran gitu ya, nggak pernah dipakai itu kan. Jakarta kan dipakai Bib. Itu yang tadi 200 udah kelong, udah kepakai sama buat beli rokok. Kalau ke ininya sih apa namanya? Bis itu udah dibayarin sama yang nganter, sama liliknya lah, sama pamannya. Akhirnya dia keluarin yang lain itu sampai sepatunya diudani gitu loh, di kocok-kocok gitu, kos kaki bang udah nggak ada bang, itu mau nangis banget katanya. Tahu-tahu ini belum selesai, kirain udah itu namanya dikompasin apa dipalakin ya, itu belum selesai. Jadi mau di ini dulu Bib. Oh ya. Oke, lanjut. Itu kan keren selesai di situ ya, Bib. Kalau itu udah dilepasin udah rugi banyak. Ini tinggal 200 ribu, aku mau kemana lagi kayak gitu kan. Tahu-taunya malah dibawa masuk lagi ke dalam. Bang, udah bang lepasin. Nah, lu katanya tadi nggak tahu mau kemana. Jadi sempat ngomongin nggak tahu mau kemana. Jadi ke Jakarta itu mau nyariin ibu, tapi nggak tahu alamatnya kayak gitu loh. Udah ikut sama kita aja, udah lu pokoknya aman, sedang di sono katanya, tempat abang katanya gitu, Bib. Ke tempat abang siapa? Dibawa masuk ke dalam itu, tapi terminal itu keluar lagi dari gang tadi. Jadi masih, tapi ini pisaunya nggak ditancepin, cuman kayak dipiting gitu loh, nggak bisa ini lepas lah, pokoknya 2 orang tadi sambil ketawa-ketawa, mereka kayak minum minuman keras dari baunya itu, tapi pakai plastik.
Jadi orang setengah beyeng lah kayak gitu. Ini masuk lagi ke tempat tadi, sampingnya yang mobil itu masuk loh, mobil luar kota masuk. Itu masuk ke terminal, itu dari sisi lainnya lah, itu masuk ke dalam. Terminal jadi kayak gini. Jadi mulai ini apa namanya, ngeliat-ngeliat tuh di dalam, kok serem banget, jalannya bergelombang, becek kalau itu musim hujan. Masih nggak rata kayak sekarang, Bib. Jadi di dalam nggak ada penataan. Itu seram banget lah, masuk ke dalam itu terus banyak mobil-mobil yang keparkir, mobil-mobil rusak atau mobil apa, yang jelas mobilnya jelek-jelek, kayak mobil-mobil bus tanggung. Tadinya kan bus gede, bus tanggung 3/4 kayak gitu loh. Kalau di sini bis tuyul lah. Terus masuk ke dalam itu ada warung remang-remang, di situ orang banyak banget katanya. Orang banyak banget dan dibawa ke situ. Oh, si Iannya. Iya, dibawa ke situ. Bang, nih Bang, ada kijang katanya begitu. Bang, ada kijang. Dan ini kijang, aku kan orang, kijang apa maksudnya, kijang gimana? Dibawa ke situ. Pada ketawa-ketiwi, wah dapat kijang dari mana katanya begitu. Nggak, bocah masih lugu ini, anak kampung ini katanya, ini kampung dapat dari mana? Itu ada orang hitam, ada orang yang bersih, ada yang tatoan macam-macam. Ternyata di sana, aku nggak mau nyebut ini ya, ada orang-orang yang kerjanya kayak di swalayan atau apa, yang pakai seragam, orang cantik-cantik semua katanya. Itu kayak dia nemenin mereka loh, penggede-penggedenya di situ. Nemenin itu, jadi kayak ceweknya itu lebih. Itu ada satu orang yang paling dihormati, aku nggak mau ngomong namanya siapa, walaupun si Ian nyebutin. Itu Bang, ya sebut saja namanya Jeko lah ya. Bang, Bang Jeko, nih ada nih buat abang nih. Kamu udah ambil barangnya. Kasihan, dibilang ngomongnya gitu, masih nyantai, tapi di sini mangkut cewek. Ayu-ayu banget mas, seksi-seksi katanya begitu. Nah, sekarang kan ceritanya dia udah gede, udah umuran gitu kan. Oh tuh seksi-seksi banget. Aku nggak ngerti orang-orang kayak gitu kok mau loh sama preman-preman gitu loh. Ya nggak ngerti ya, aku juga bilang begitu. Nah itu dipangku-pangku sama mereka. Ya ada berapa lah yang paling ditakutin, mungkin minuman itu banyak banget. Namanya siapa? Ian. Dari mana? Tegal. Mau ngapain ke Jakarta? Nggak tahu Om. Panggilnya Om, pada ketawa semua. Nih minum dipaksa-paksa minum, nggak mau. Itu Bang Jeko sendiri yang ngomong. Jangan, orang nggak pernah minum jangan dipaksa. Kamu jadi adik saya mau nggak? Digituin. Sama Bang Jekonya. Iya, jadi kamu ngambil duitnya ya tadi. Iya, dapat berapa? Ya, Peko lebih kali Bang. Balikin, katanya gituin. Oh, jadi yang ngambil malah diomongin sama Bang Jeko. Iya, balikin, kasihan lu bocah kecil kayak gituin. Kok baik, ketuanya kok baik, aneh, Bib. Ketuanya kok baik. Tapi si ini ya, siapa cewek-cewek yang tadi, itu kayak pakaiannya setengah terbuka loh di atasnya kayak gitu. Seksi lah gitu. Ya emang dibuka, Bib. Katanya emang dibuka, kayak lagi semi-semi nggak jelas lah kayak gitu. Tapi disaksiin banyak teman-temannya mereka semua, ya mabok party begitu di dalam. Terus akhirnya, kamu mau ginian katanya gitu. Ada yang nanyain, jangan-jangan masih bocah. Nah dia itu melihat ke arah sisi lain begitu ya, kiri itu ada mobil-mobil yang rusak lah, terparkir. Itu memang ada, mungkin kawannya si cewek tadi lagi, ya sorry aja lagi bercinta lah sama kawanannya mereka. Itu ya risih, melihatnya malu. Mungkin kalau anak SMP sekarang mah nggak malu. Orang dulu melihatnya malu, anak kampung. Akhirnya, wis gini aja, lo jangan kemana-mana, lo katanya mau nyari ini kan, mau nyari saudara, mau nyari ibu, udah di sini aja sama abang. Itu akhirnya di situ si Ian tadi. Kayak jadi apa ya? Kayak di anak buahnya Bang Jeko gitu. Oh, dibeliin mie ayam apa, kayak mau direkrut, yang nggak tahu kata Ian. Yang jelas orang kok ada melasnya sama saya. Nah, Jeko akhirnya nggak lama itu dipanggil seseorang yang badannya gede. Bang, ada ini minta ketemu. Ditinggal sama Jeko. Lah itu mulainya dikerjain lagi sama reman-reman tadi, dipaksa minum, dipaksa itu nolak. Terus dipintain duitnya. Malah ketahuan karena jujur, kamu nyimpan duitnya di mana lagi? Dianggapnya udah aman. Di sini mau diambil semua, Bib. Sorry. Akhirnya si anak kecil tadi, Ian itu lari, jadi-jadinya nembus orang-orang begitu. Jadi
mereka itu mungkin sebagian kayak ngejar gitu loh. Ngejar, jadi kesini ketahuan, dia nggak ada tempat lain. Jadi si Ian sempat diubur bersama gerombolan itu. Diubur-ubur, pokoknya diubur-ubur jadinya dia lari setengah nangis begitu ngomongin, mbah ya Allah tolong aku begitu. Itu lebih menakutkan dikejar-kejar setan mungkin di ceritanya Mas Ian itu. Akhirnya dia itu masuk, kalau keluar kayak dia itu punya ini loh, petugas apa ya temannya mereka atau tahunya, walaupun petugas resmi gitu, itu tahu mereka. Sono tuh bisa lari ke situ tuh kayak gitu. Akhirnya dia kalau kayak gini aku harus masuk lagi ke tadi yang tempat bercinta itu loh. Jadi rongsok-rongsokan mobil tadi, dia masuk ke dalam mobil tadi. Jadi dia masuk ke dalam mobil, dia sih baca Cikarang apalah. Cikarang mana lah ada tulisan begitu. Sempat baca sedikit, mobilnya udah rongsok tapi atapnya masih utuh gitu ya. Tapi kaca-kacanya udah nggak ada sebagian. Jadi masuk ke dalam, ini saking takut banget, pokoknya sepersekian detik lagi mereka datang dan aku emang pasti ketahuan pokoknya. Dia masuk dari pintu belakang, langsung naik ke atas. Aku mau digebukin, mau ditangkap ya terserah ya Allah, aku minta pertolongan. Di dalam itu ada perempuan satu. Ternyata di ada mobil perempuan. Bekas itu. Iya, tadi dia pikir perempuan yang bisa dipakai maaf aja ya. Kayak yang tadi. Tapi kalau penampilannya bukan, dia tuh pakai gaun putih gitu loh. Pakai baju putih kayak gitu. Akhirnya itu nggak ngomong apa-apa. Jadi dari arah belakang itu ketahuan loh, kepalanya, rambutnya gitu. Sebagian itu ke belakang senderannya dan dressnya itu kelihatan begitu. Akhirnya ya Allah dia masih kayak gitu. Cuma ya Allah pokoknya aku nggak mau. Mbah dia cuma bisa nyebut nama mbah yang cowok. Terus itu ngelewatin perempuan tadi itu langsung dibikinin kayak gitu loh. Nama perempuan yang tadi yang nggak di tahu, dalam. ya pokoknya dia nggak tahu kalau aroma tubuhnya itu wangi banget yang jelas. Nah, aku bercandain ya biar nggak tegang. Lah jenengan lagi dipeluk sama itu perempuannya cantik, kayaknya sih cantik banget, nggak tahu aku nggak ngeliat mukanya, lagi takut mas. Iya ya lagi takut. Pokoknya kan dipeluk begini kan nyendol apa gitu. Ya iyalah katanya. Ya iya tapi aku nggak mikirin orang tadi ngeliat yang hampir telanjang dada aja, aku nggak nafsu, masih kecil begitu. Kalau sekarang mungkin itu pokoknya aku dipeluk wangi nyaman di situ Bib. Di dalam situ. Anehnya kalau dipeluk begini kayak dia pakai jubah begitu ya perempuan tadi, harusnya kan aku nggak ngeliat keluar. Iya. Jadi Ian itu bisa ngelihat ke arah samping kiri kanan kayak gitu loh. Meskipun udah didekap gitu ya. Udah didekap begitu. Nah, si preman-preman itu kan tahu masuk ke mobil tadi. Dia langsung naik dari arah pintu depan, arah pintu belakang. Kenal lu mau lari kemana lu tong digituin. Akhirnya tapi aneh di sono, mereka itu kayak celingak-celinguk loh. Kayak kebingungan gitu. Malah bocahnya tadi dicariin di kolong-kolong ya, bahkan tempatnya dia itu dipeluk si perempuan tadi. Itu tetap nggak ngelihat, mereka nggak ngelihat. Padahal si Ian di situ. Di situ, bahkan dia tuh ngelihat tangan-tangan ini lagi gelayang-gelayang kayak nyelos-nyelos, sekarangnya dia sendiri nyelos begitu loh, nggak bisa kena begitu kan. Terus di situ kok begini ya, ini kok yang nolongin siapa, aku yang pengen ngeliat mukanya nggak bisa, ngeliat perempuan tadi nggak bisa pokoknya lah, dia nggak bisa, pengen keluar nggak, nyendol-nyendol lagi saya bilang gitu kan, mas jangan nongeng, ini lagi tegang loh, aku cerita tapi inget masa lalu katanya begitu. Akhirnya nah ini belum terakhir, ini hal yang menegangkan katanya Bib. Jadi ketika mereka masih nyari pun itu ada sosok lain dan aku jelas banget ngeliat itu sosoknya rusak begitu, hitam. Jadi ini kan duduknya bangku 2 begitu ya. Iya. Jadi gini. Iya, ini yang dia duduknya di tengah yang meluk aku gitu kata si Ian. Nah ini sampingnya yang bangku yang dekat kaca itu dari kaca itu nyelos begitu loh. Dari keluar itu kayak masuk dalam kayak gitu. Keluarin ngapain ditolong seolah-olah kayak gitu ngomongnya, tapi ngomongnya Jawa katanya, bahasa Jawa. Ngapain ditolongin, keluarin jangan diumpetin, keluarin. Itu sosok yang meluk seolah-olah ngomong jangan ikut campur, kamu jangan ikut campur kayak gitu. Tapi sosok yang tadi benar-benar menyeramkan banget, katanya matanya gede banget merah begitu sama ada caling-calingnya. Pokoknya serem banget lah sampai nggak berani ngeliat. Jadi dia nutup mata
kelihatan aja kayak gitu loh. Seakan-akan dia itu mau ngasih tahu, bocah-bocah ini, bocahnya di sini, bocah di situ kayak gitu. Iya. Sampai agak lama 2 menitan ada di situ. Mereka kok nggak ada, bocah kemana ya? Keluar apa ya? Yaudah biarin. Mereka ngomong kayak gitu. Mereka turun dari bis tadi, bis rongsok tadi. Itu bis jentrek katanya banyak. Itu bagian di tengah lah mungkin. Akhirnya sosok ini kayak ditampak begini loh sama yang sosok yang putih itu. Iya. Ada suara kayak gitu doang, perempuan juga. Dan akhirnya seolah-olah dia itu yang kalau nggak bisa ngeliat ke atas, dia ngomong, makasih Bu, ngomongnya begitu, makasih Bu, jenengan siapa? Aku nggak apa-apa, cuman ngomong kayak gitu, nggak apa-apa, kamu tidur aja, nggak pengen tidur Bib, nggak pengen tidur, tapi langsung ngantuk, katanya langsung ngantuk dan tidur. Di dalam bis itu. Ya mungkin saat itu dalam pelukannya si perempuan tadi ngantuk, tapi dia mendapatkan dirinya itu tahu-tahu ada di kayak bangku panjang begitulah di sebuah pasar dekat-dekat situ, bangku panjang di depannya warteg. Iya. Lagi tiduran di situ. Jadi dia bangun-bangun karena banyak suara orang ini motongin daging gitu loh. Orang Pandeglang kan banyak yang jualan daging. Duk. Kok berisik banget ini di mana? Dia ingat, aku kan lagi dikejar-kejar, dia bangun mau jatuh dari bangku kecil itu loh. Oh iya. Loh, ada suara, ki bocah siapa? Itu suara orang Tegal. Ki bocah siapa? Ini anak siapa gitu loh. Loh, kamu dari mana? Kamu anaknya siapa? Diceritain semua kejadiannya begini-begini. Malah itu ada orang ibu-ibu tua nyampe dipeluk-peluk loh. Ya Allah, melas teman katanya, kamu kasihan banget. Akhirnya dari situ dia itu suruh di warung tadi ngebantuin lah, mungkin ada 2 minggu, akhirnya pulang sama salah satu keluarganya, pulang kampung Bib. Oh, balik kampung lagi akhirnya. Nggak balik kampung lagi, itu kisahnya seperti itu Bib. Ya selamat sih, dari dia itu nggak pengen macam-macam lagi. Diceritain sama mbaknya cuman ketawa, Mbak itu siapa yang perempuan. Jadi buru-buru ketemu sama ibunya ya. Buru-buru katanya, itu siapa yang meluk aku, yang nyikap aku, ini siapa Mbak? Nggak usah nanya lah, yang penting kamu udah. Kayaknya mbaknya ngerti gitu loh. Cuma nggak ngasih tahu. Ya udah sekian aja Bib, ceritanya seperti itu. Ini udah nih. Udah Bib. Oke. Ya makasih buat Mas Ayung ceritanya, dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah mantengin di channel Ngobor. Next time mungkin ada kisah lagi. Mungkin sama Mas Pi ya. Kalau Mas Pi masih sibuk ya ketemu lagi sama saya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Rumah sama siapa aja. Oke, kawan-kawan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.